Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Bianca. Hari ini kita sudah masuk di tema 3 ya, yaitu tugasku sehari-hari. Di subtemanya yang kedua, yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa yang anak-anak lihat dari gambar ini? Ada sekolah, ada murid-murid. Mereka sedang pergi ke sekolah atau mau masuk ke sekolah. Nama sekolahnya apa yuk? Ya, nama sekolahnya adalah SDN Nusantara 01. Nah, ini ada ceritanya. Kita baca bersama-sama ya. Hari ini adalah hari Senin. Sama nih, kayak anak-anak sekarang. Hari ini hari Senin kan? Lalu kita baca. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka bersukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Hedo berada di Jalan Nusantara nomor 10. Nah, nih, walaupun mungkin gambarnya tidak terlihat, tapi biasanya anak-anak terlihat bergembira, bersukaria memasuki sekolah. Nah, kita SDN Duku 01 mulai hari ini sudah ada pembelajaran tatap muka terbatas. Anak-anak pasti bersemangat dong untuk sekolah. Nah, tapi Ibu ingetin lagi nih, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, anak-anak tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, memakai face shield, lalu juga membawa hand sanitizer dan menjaga jarak supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 dan pada akhirnya kita boleh kembali lagi bersekolah, bertemu dengan teman-teman setiap harinya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini adalah denahnya dari Edo dan teman-teman. Ya, kan tadi dibilang ya, kalau di sekitar di samping kiri dan kanan sekolah Nusantara ini terdapat sawah. Jikalau mereka menyeberang atau ada di seberangnya, itu ada rumah warga. Lalu di samping kiri rumah warga ada toko dan puskesmas, dan di sebelah kanannya terdapat fotokopi dan balai kelurahan. Kita udah belajar ya di subtema 1. Kalau ini namanya apa? Apakah ini peta? Bukan, ini namanya adalah denah. Jadi ini menunjukkan sekitar rumah atau sekitar bangunan. Jadi skalanya lebih kecil. Oke. Ya, sekarang anak-anak buka tematiknya halaman 46 sampai 47. Kerjakan di buku temanya ya, memakai pensil. Kerjakan nomor 1 sampai 10. Tapi untuk nomor 6, 7, 6 dan 7 anak-anak boleh membaca cerita yang ada di halaman 45. Oke. Ibu kasih waktu anak-anak 2 menit. 2 menit dihitung dari sekarang. Silakan mengerjakan. Pertama, apa SDN Nusantara 01 terletak di jalan apa? Kalau anak-anak ingat.
Lalu nomor 2, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara 01 terdapat apa, yuk? Nomor 3, di seberangnya, kalau kita menyeberang dari SDN Nusantara 01, itu terdapat apa? Nomor 4, tempat yang terletak di antara. Di antara itu maksudnya apa? Yang ada di tengah-tengah. Jadi ada di antara rumah warga dan puskesmas. Di tengahnya itu apa? Lalu nomor 5, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah apa? Nomor 6, jaraknya antara SD dengan kota berapa? Anak-anak bisa lihat di cerita berikut sebelumnya ya. Nomor 7, siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan apa? Kalau anak-anak ke sekolah naik apa nanti nih? PTM. Kalau Bu Bianca naik angkutan umum. Lalu nomor 8, sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Jadi di tengah-tengah fotokopi dan puskesmas itu ada apa? Yo, nomor 9, sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Dan nomor 10, sebutkan nama tempat 2 bangunan sebelah kanan puskesmas. Oke, waktunya sudah 2 menit ya. Kita bahas ya bersama-sama. Nomor 1, SDN Nusantara 01 terletak di jalan? Iya, di Jalan Nusantara. Benar. Nomor 2, di samping kanan dan kiri SDN Nusantara terdapat apa? Kiri dan kanannya terdapat sawah. Nomor 3, di seberang SDN Nusantara 01 terdapat apa, yuk? Terdapat rumah warga. Siapa yang benar sampai sini? Hebat. Sekarang nomor 4. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah yang ada di tengah-tengahnya rumah dan puskesmas adalah toko. Sekarang nomor 5. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah fotokopi. Nomor 6. Jarak antara SDN Nusantara 01 dengan kota adalah berapa, yuk? Ya, 5 km. Anak-anak, untuk jarak ini kilometer, mungkin anak-anak bisa mempelajarinya di tahap berikutnya, di tema berikutnya, atau di kelas berikutnya. Sekarang nomor 7. Siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan apa? Ya, bisa ada yang naik angkutan umum dan ada juga yang berjalan kaki. Nomor 8. Sebutkan tempat antara fotokopi dan puskesmas. Jawabannya adalah toko dan rumah warga. Nomor 9. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Ya, ada banyak nih, fotokopi, rumah warga, dan toko. Nomor 10. Sebutkan nama tempat 2 bangunan di sebelah kanan. Sebelah kanan di sini. Sebelah kanan puskesmas. Jawabannya adalah toko dan rumah warga. Ya, jadi dari 10 soal ini siapa yang benar semua? Good job. Sekarang siapa yang salah satu? Nah, kalau salah satu masih bagus. Salah 2. Siapa yang salah 2 boleh komen ya di kolom komentar di live chat. Siapa yang salah 2? Oke, masih bagus. Siapa yang salah 3 dan salah 4? Nah, kalau salah 3 dan salah 4 masih lumayan, tapi anak-anak harus lebih teliti lagi ya. Dan kalau anak-anak salahnya lebih dari 5, tidak apa-apa. Anak-anak tetap berlatih bersama papa mama ataupun orang-orang di rumah supaya anak-anak bisa lebih paham lagi. Oke? Sekarang kita lanjut ya. Nah, ada PR nih buat anak-anak di rumah. PR-nya itu yang ada di halaman 46 yang di bawah.
atau di halaman 47 yang ada disuruh membuat denah dari rumah ke sekolah. Nah, Ibu mau anak-anak membuat denah rumah anak-anak ke SDN Dukuh 01. Anak-anak boleh menggambarnya dengan bebas, maksudnya tidak harus seperti yang tidak harus seperti kenyataannya. Anak-anak boleh gambar, misalkan di tengah-tengahnya anak-anak mau gambar rumah sakit atau mau gambar bank, boleh. Nah, jadi bebas ya, sesuai dengan kreativitas anak-anak. Pokoknya ada sekolah SDN Dukuh 01 dan juga ada rumah anak-anak. Ini adalah contoh yang Ibu bisa kasih lihat. Ini jalanannya ada banyak. Anak-anak kalau mau pakai satu jalan juga boleh, kayak yang ada di buku tema. Misalkan jalannya lurus gini aja, tidak apa-apa. Nah, oke anak-anak. Jadi ditunggu ya PR-nya, digambar. Boleh digambar di buku tema langsung, boleh juga digambar di buku tulis atau buku gambar. Dan tentunya akan lebih menarik kalau anak-anak juga mewarnainya. Ditunggu ya PR-nya. Nah, anak-anak kalau misalkan kita ke sekolah, nih ini adalah ada Siti, Dayu, dan Beni. Nah, mereka mendapatkan uang saku. Anak-anak juga tentu mendapatkan uang saku. Apa itu uang saku? Uang saku adalah uang yang ditaruh di saku biasanya. Nah, ini dipakai untuk apa? Ini dipakai uang saku itu biasanya untuk jajan, beli makanan, ataupun beli alat tulis. Kalau misalkan alat tulisnya hilang di sekolah. Nah, anak-anak bisa memakai uang ini, pemberian dari orang tua. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Ada Siti, ada Dayu, ada Beni. Kita lihat uang saku mereka. Anak-anak coba jawab di komen YouTube ya, di live YouTube. Manakah yang mempunyai uang saku lebih besar? Siti, Dayu, atau Beni? Ayo. Atau apakah ketiganya memiliki uang saku yang sama besar? Nah, sekarang kita hitung yuk bareng-bareng bagaimana uang saku mereka. Nah, kita lihat di sini Siti punya 500, uang 500 ada 2 ya. Nah, kalau 500 tambah 500 jadinya berapa? Ya, 500 tambah 500 jadinya 1000, betul. Sekarang 1000 ditambah Nah, ini 1000. Sekarang 1000 ditambah 1000. Jadi berapa? 2000. Benar. Sekarang 2000 nih jumlahnya uangnya Siti. Nah, 2000 tambah 1000 berapa? 3000. 3000 tambah 2000? Iya, jadi uang Siti ada 5000. Sekarang kita lihat jumlah uang Dayu. Kita jumlahkan 1000 tambah 2000, 3000. 3000 tambah 2000, 5000 juga. Dan uang Beni ada berapa nih kita lihat di sini? Uang Beni ada 5000 juga ya. Jadi uang Siti, uang Dayu, dan uang Beni adalah jumlahnya sama besar, yaitu 5000 rupiah. Nah, jadi anak-anak, uang ini kalau dikumpulkan, kalau anak-anak jumlah bisa berjumlah dengan uang kertas yang lain. Misalkan 500 logam ini ada 2, berarti jumlahnya bisa setara dengan nilai uang seribuan yang ada di uang lembar. Seperti itu, atau uang kertas. Lalu kalau 1000-nya ada 2, misalkan 1000 logam dan 1000 kertas, itu juga setara dengan 2000. Seperti itu. Jadi anak-anak boleh ditukar. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau Siti, Dayu, dan Beni mempunyai uang saku yang sama besar. Sekarang kita main games yuk. Coba anak-anak, misalkan anak-anak diminta nenek untuk tukarkan uang. Nenek kasih uang ini. Nah,
Coba tolong tukarkan uang nenek ya. Nenek kasih 2.000-annya ada 2, 1.000-nya ada 1, dan 5.000-nya ada 1. Jadi berapakah yang cocok? Apakah jumlahnya 10.000, 20.000, atau 50.000? Kita hitung ya. Anak-anak boleh langsung ya, boleh komen di live chat. Sekarang kita hitung. 2.000 tambah 2.000, 4.000. 2.000 tambah 2.000. Kita boleh pakai penjumlahan ke bawah. Atau anak-anak kalau mau lebih cepat, tinggal jumlahkan saja depannya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 5, 10. Nah, ya kan? 10. Ini jumlah awalnya doang. Sekarang nolnya ada berapa ini? Ada 3. Jadi ditambah nolnya 3. Nah, jadi berapa? Yang mana yang sesuai? Yang ini, yang warna ungu, yang warna hijau, atau yang warna biru? Ya, yang warna ungu, yaitu jumlahnya Rp10.000. Good job. Sekarang kita balik ya, anak-anak. Nenek minta kamu tukarkan uang dari jumlah yang besar ke yang kecil. Nenek mau pakai untuk naik angkutan umum. Nah, nenek punya jumlah uang sebesar Rp20.000. Berapa ya yang bisa ditukarkan? Apakah yang atas atau yang bawah? Anak-anak komen ya. Yang mana yang setara dengan Rp20.000? Atas atau bawah? Ayo, jawabannya adalah yang bawah. Benar. Nah, ini sama seperti perkalian. Kalau anak-anak bisa perkalian, anak-anak bisa lihat langsung nih. Yang bawah kan 5.000. 5.000-nya ada 4. Nah, jadi bisa dikali 5.000 kali 4. 5.000 kali 4 berapa? 5 kali 4? Ayo masih ingat? 5 kali 4? 20. 5 kali 4, 20. 0 di sininya masih ada 3. Jadi ditambah 3. 20.000. Nah, sekarang ini ada berapa? 2.000-nya ada 5. Jadi 2.000 kali 5. Kita pakai perkalian. Nah, 2 kali 5 berapa? Masih ingat? 10. Nah, ini cocoknya untuk lembaran yang warna ungu yang di awal. Jadi ini totalnya yang ini adalah 10.000. Jadi jawabannya yang bawah ya. Nah, itu aja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton dan juga sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi Bu Bianca ya. Jangan lupa kerjakan PR-nya dan kumpulkan ke Google Classroom. Anak-anak, Ibu harap tetap sehat, tetap semangat, karena kita akan mengadakan PTM terbatas. Sampai jumpa.